Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadiq Khairul Mualim dengan NIM B1B1200067. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Impact of Availability Bias and Loss Aversion Bias on Investment Decision Making, Moderation Role of Risk Perception. Pada table of context-nya, yang pertama ada tujuan kajian dan variabel yang dikaji, yang kedua ada data dan sampel, dan yang ketiga ada hipotesis dan keterbatasan penelitian. Baik, yang pertama, tujuan kajian. Tujuan kajian tersebut adalah untuk menyelidiki dampak bias ketersediaan atau bias heuristik yang mengacu pada situasi ketika investor membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia atau probabilitas peristiwa berdasarkan informasi yang tersedia dan ketika contoh relevansi muncul dalam pikiran saat pengambilan keputusan. Dan bias keengganan rugi menggambarkan bias perilaku dengan pengaruh disposisi, paradoks, risiko, dan keuntungan. Yang kedua, variabel yang dikaji. Untuk variabel yang dikaji dengan judul penelitian ini adalah bias ketersediaan dan bias aversi kerugian terhadap pengambilan keputusan investasi, peran moderasi persepsi risiko. Baik, yang pertama untuk bias ketersediaan. Pada bias ketersediaan, pengambilan keputusan mengandalkan pengetahuan yang sudah tersedia daripada mengkaji alternatif dan prosedur lain. Pengambilan keputusan di pasar saham juga dipengaruhi oleh informasi yang mereka peroleh selama pemilihan dan identitas saham. Sebagian investor mengubah pilihan mereka dan mempertimbangkan biaya modal mereka. Untuk yang kedua, biaya aversi kerugian. Untuk yang kedua, bias aversi kerugian. Untuk bias aversi kerugian, keengganan terhadap kerugian adalah kombinasi dari kepekaan yang lebih besar terhadap kerugian dibandingkan keuntungan dan kecenderungan untuk sering mengevaluasi hasil secara lebih umum bahwa perlakuan terhadap respons terhadap perubahan variabel ekonomi harus secara rutin memisahkan kasus perubahan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Yang ketiga, peran moderasi persepsi risiko. Perilaku keputusan pengambilan seorang individu dipengaruhi oleh sikap dan persepsi terhadap risiko, serta cara pandang individu terhadap individu yang berisiko. Seperti perilaku pengambilan keputusan, seorang investor dipengaruhi oleh bias. Sejumlah penelitian empiris telah dilakukan terhadap obligasi dan menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan investasi menurut banyak investor sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko. Yang keempat, pengambilan keputusan investasi. Investasi adalah tindakan atau proses menginvestasikan uang dengan mengharapkan keuntungan di masa depan. Tetapi dunia investasi bisa panas dan dingin. Tetapi berinvestasi melalui penelitian dan dengan menjaga pikiran tetap dan lurus dapat membawa Anda menuju kesuksesan. Untuk data dan sampel pada penelitian ini adalah kuesioner dengan menggunakan convenience sampling dari Bursa Saham Islam Abad dan mahasiswa bisnis. 207 kuesioner digunakan untuk penelitian ini, yang mewakili tingkat respons sebesar 79%. Sebagian besar peserta adalah investor saham real dan lainnya adalah mahasiswa pasca sarjana dan pasca sarjana yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik. Para peserta diminta untuk menyebutkan nama mereka atau nama organisasi dimanapun dalam kuesioner untuk menjamin kerahasiaan. Kuesioner didistribusikan secara online dan langsung melalui pertemuan pribadi yang diadakan dalam situasi yang berbeda. Dan 140 adalah laki-laki dan 67 adalah perempuan. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah yang pertama, membuktikan bahwa bias ketersediaan berhubungan negatif dengan keputusan investasi. Yang kedua, membuktikan bahwa bias keengganan rugi juga berhubungan positif dengan keputusan investasi. Untuk keterbatasan penelitian ini adalah cakrawala. Untuk penelitian ini terlalu terbatas dan penelitian variabel yang tepat tidak mungkin dilakukan. Dan data yang dikumpulkan secara cross-seksional dari beberapa kota dan trennya kini beralih ke studi longitudinal untuk menyelesaikan masalah dengan tepat.
Keterbatasan lainnya tidak dapat diabaikan dalam konteks Pakistan. Sebagaimana ICAN DKK tahun 2000 menyatakan bahwa Pakistan adalah negara yang sangat berbeda dengan dan memerlukan studi terpisah. Konsep studi penelitian di Pakistan dan tingkat respondennya sangat rendah. Sebagian besar investor memiliki pengetahuan keuangan yang lemah, sehingga mereka terlibat dalam berbagai jenis bias dan akibatnya proses pengambilan keputusan investasi tidak rasional dan menanggung kerugian investasi yang cukup besar. Dampak ini tercermin pada bursa saham nasional dan hilangnya representasi perekonomian sebenarnya terganggu. Baik, cukup sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.